Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabarnya siswa-siswi ibu yang cantik, jelita dan juga ganteng rupawan di kelas ini? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah jika sehat, berarti Allah telah memberikan kesehatan kepada kita semua, terutama ibu ya. Karena kita semua dapat berkumpul bersama-sama dan mengikuti proses belajar mengajar seperti biasanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada siswa-siswi Ibu di kelas ini. Di sini ada yang suka membaca dan juga menulis, siapa? Coba deh Ibu mau lihat muka-muka generasi cemerlang yang katanya suka membaca dan juga menulis, siapa? Siapa? Saya, Tiara atau Nisa? Dua-duanya ya? Nah, coba Tiara suka ya membaca dan juga menulis? Iya. Nah, baiklah, tadi kan sudah teman kalian mengatakan bahwasanya ia suka membaca dan juga memiliki hobi menulis. Tentunya Tiara sendiri sudah memiliki kesan dan juga manfaat yang datang kepada dirinya ketika ia sudah memiliki hobi tersebut. Misalkan ia meningkatkan produktivitasnya, menghasilkan sebuah karya. Nah, dengan menghasilkan sebuah karya tersebut, nantinya juga Tiara dapat menghasilkan sebuah cuan juga kan. Nah, baik. Berkaitan dengan karya sastra atau produktivitas, di sini pernah nggak siswa-siswi Ibu membaca atau mengerti terkait tentang membaca karya sastra dibaca hanya dalam satu sekali duduk, namun dapat mengerti nilai moral yang terkandung dalam bacaan tersebut? Pernah? Pernah. Jenis membaca apa itu? Membaca cepat. Bukan, kurang tepat. Coba? Ya, Dea. Membaca cerpen. Ya, benar sekali, membaca cerpen. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu membaca cerpen. Nah, baik. Di sini supaya kalian lebih mengerti, Ibu akan bagikan sebuah teks. Ibu beri waktu selama 5 menit, kalian baca dengan seksama. Nanti akan Ibu tanya terkait dengan pengertian dan juga ciri-ciri cerpen sesuai dengan kemampuan kalian sendiri atau analisis kalian sendiri. Ya, baik, silakan membaca. Baik anak-anak, sudah selesai ya membacanya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, di sini siapa yang mau berpendapat atau berani mengungkapkan hasil analisisnya terkait pengertian dan juga ciri-ciri sesuai kemampuannya? Siapa yang berani? Ya, Bu. Ya, Nisa, silakan. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang didalami oleh tokoh secara ringkas mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Ya, ciri-cirinya. 1. Memiliki puncak masalah dan penyelesaian. 2. Memiliki struktur dan unsur pembangun cerpen. Yang ketiga, memiliki nilai moral dan terkandung. Ya, benar sekali ya yang dikatakan oleh teman kalian Nisa tadi, bahwasanya cerita pendek atau cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu peristiwa, mulai dari perkenalan, lalu ada permasalahannya dan juga penyelesaiannya. Dan tentunya itu diceritakan secara ringkas atau singkat. Mengapa dikatakan cerita ini diceritakan secara singkat? Bahwasanya cerita ini hanya memiliki suku kata atau jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Itulah yang menyebabkan tadi yang dikatakan oleh Nisa, bahwasanya cerita pendek ini hanya memiliki atau bertujuan pada satu atau dua tokoh saja, dan alur serta latarnya juga terbatas. Itulah yang menyebabkan cerita pendek ini bisa dikatakan cerita yang dapat dibaca hanya dalam satu sekali duduk. Nah, tentunya dalam cerita pendek pastinya kalian sudah tahu ya akan memiliki atau pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Ini tadi ciri-cirinya sudah. Nah, di sini tadi kan sudah pengertian dan juga ciri-ciri. Selanjutnya Ibu juga akan menjelaskan jenis-jenis cerpen. Jenis-jenis cerpen ini terbagi menjadi dua, yaitu jenis cerpen berdasarkan jumlah katanya dan juga jenis cerpen berdasarkan teknik mengarangnya. Di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu jenis cerpen berdasarkan jumlah katanya. Nah, ini terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu cerpen mini atau flash,
cerpen ini berjumlah kisaran 750 sampai 1000 buah jumlah kata. Biasanya kalau dalam lembaran itu satu lembar saja. Yang kedua itu tipe cerpen yang ideal. Berhubungan dengan cerpen ideal, pastinya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Nah, kisaran katanya itu 3000 sampai 4000 buah jumlah kata. Nah, yang terakhir itu cerpen panjang. Cerpen panjang yaitu cerpen yang jumlah katanya mencapai angka 10.000 jumlah kata. Ingat, hanya tidak lebih dari 10.000 kata. Jika lebih itu bukan merupakan cerpen, itu merupakan novel. Bisa ya membedakan antara cerpen dan juga novel. Selalu. Nah, selanjutnya ini jenis cerpen berdasarkan teknik mengarangnya. Ada dua tipe. Yang pertama yaitu cerpen sempurna, well-made story. Nah, ini biasanya cerpen sempurna ini tema dan juga alurnya mudah dipahami. Biasanya untuk cerpen sempurna ini bersifat konvensional atau sesuai dengan realita sehingga mudah dipahami, dan biasanya temanya ini sesuai dengan pengalaman pribadi, sejarah, dan juga pendidikan. Selanjutnya ini cerpen tak utuh, yaitu tipe cerpen yang kedua. Cerpen tak utuh ini memiliki tema dan juga alurnya tidak teratur dan tidak bertahap. Misalkan temanya terpecah-pecah atau alurnya tidak sesuai dengan strukturnya. Nah, ini akan menyebabkan bahwasanya cerpen ini tidak mudah dipahami kan oleh si pembacanya, karena cerpen yang bersifat tak utuh ini bersifat kontemporer, yaitu bersifat sesuai dengan ide gagasan si cerpenisnya atau penulisnya. Nah, selanjutnya ini yang dikatakan oleh Nisa tadi, teman kalian, bahwasanya ciri-ciri cerpen terdapat juga struktur cerpen. Yang pertama ada abstrak. Abstrak ini adalah perkenalan awal, penggambaran keseluruhan isi cerita. Pastinya kalian sudah memahaminya ya. Yang kedua itu ada orientasi. Orientasi adalah perkenalan awal dari bagian awalnya. Misalkan dia menceritakan sebuah tokoh tersebut atau memunculkan sebuah latar atau alur yang akan terjadi dalam sebuah cerita. Yang ketiga, ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa adalah cerita apa yang akan membangun atau peristiwa apa yang membangun sebuah cerita tersebut. Yang keempat yaitu komplikasi. Komplikasi adalah munculnya konflik atau permasalahan yang terjadi dalam cerita tersebut. Apa itu? Pokoknya pemunculan masalah atau konflik yang terjadi dalam cerita. Yang kelima ada resolusi. Tadi kan sudah ada konflik. Nah, itu resolusi ini yaitu penyelesaian dari konflik yang terjadi antar tokoh tersebut. Yang keenam itu ada koda. Koda ini adalah kesimpulan dari keseluruhan isi cerita. Itu adalah struktur dari cerpen ya. Nah, di sini tidak hanya struktur dari cerpen, Ibu juga akan menjelaskan unsur pembangun cerpen. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu unsur intrinsiknya, karena itu sangat mempengaruhi bagaimana kalian memahami unsur pembangun dari cerpen tersebut. Yang pertama itu ada unsur tema. Tema, ada yang mengerti apa itu tema? Ya, Salsa. Tema merupakan ruh atau nyawa dari setiap karya cerpen dan sebagai ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Ya, benar sekali. Pastinya tema itu sangat penting ya. Kita akan membaca sebuah cerpen atau membuat sebuah cerpen. Jadi kita harus memiliki temanya terlebih dahulu. Yang kedua itu ada tokoh dan juga penokohan. Tokoh dan juga penokohan ini adalah bagian yang sangat penting ketika kita membaca ataupun menulis sebuah cerita pendek. Bayangkan jika tidak ada tokoh ataupun penokohan dalam cerita pendek tersebut, pastinya cerita pendek tersebut tidak akan hidup kan, tidak akan ada yang menjalani cerita dalam cerita pendek tersebut. Nah, tapi pada dasarnya tokoh dan juga penokohan ini dua hal yang sangat berbeda. Siswa-siswa Ibu, jika tokoh adalah pelaku, sedangkan penokohan adalah watak yang mencerminkan tokoh tersebut yang dijalankan oleh tokoh tersebut. Nah, di dalam tokoh ini biasanya menggunakan 4 tokoh. Yang pertama itu tokoh protagonis. Protagonis adalah tokoh utama yang memiliki sifat yang baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh utama juga, pembantu dari si tokoh protagonis, dan ini memiliki sifat atau watak keterbalikan dari tokoh protagonis, yaitu tokoh jahat. Selanjutnya ada tokoh tritagonis. Tritagonis adalah tokoh penengah dari
konflik yang terjadi dari tokoh antagonis dan juga protagonis. Selanjutnya juga ada tokoh figuran ya. Figuran ini adalah tokoh pendukung yang mendukung sebuah jalannya cerita tersebut. Jadi figuran ini tidak terlalu penting, namun dia juga mendapatkan hubungan pendukung agar ceritanya bisa hidup. Nah, selanjutnya ini ada alur ya. Alur ini adalah urutan kejadian dari peristiwa cerita pendek. Di dalam alur ini terdapat 6 tahapan. Yang pertama adalah tahapan perkenalan. Tahapan perkenalan ini sudah dijelaskan tadi secara sedikit, bahwasanya di tahap perkenalan ini memperkenalkan tokoh atau latar alur yang terjadi dalam cerita pendek tersebut. Nah, yang kedua, tahapan pemunculan konflik, yaitu mulailah muncul konflik yang terjadi dalam cerita atau cerita pendek tersebut. Yang ketiga, tahapan konflik memuncak. Nah, di dalam tahapan konflik memuncak ini, dari terjadinya konflik itu akan memicu terjadinya konflik yang sangat memuncak dan tidak bisa dikendalikan. Yang keempat ada tahap klimaks dan yang kelima ada tahap peluraian. Di tahap peluraian ini adalah tahap resolusi atau solusi ketika terjadinya konflik yang dikaitkan atau dilakukan oleh si tokoh tersebut. Yang keenam ada tahap penyelesaian. Jadi di tahap penyelesaian ini si tokoh protagonis, tokoh baik ini memiliki kesenangan karena ia sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia alami atau konflik yang dia alami. Nah, selanjutnya ada setting atau latar. Latar atau setting ini terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan juga suasana. Jika latar waktu adalah keterangan di mana tempat itu terjadi atau peristiwa cerita itu terjadi. Kalau misalkan di sore hari, di malam hari, di pagi hari, atau menunjukkan pukul berapa. Kalau latar tempat itu menunjukkan atau keterangan peristiwa itu terjadi di mana, misalkan di rumah, di sekolah, di ruang tamu, dan sebagainya yang menunjukkan keterangan tempat. Dan selanjutnya adalah keterangan suasana. Keterangan suasana adalah keterangan bagaimana perasaan seorang tokoh tersebut yang terjadi dalam cerita pendek. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah unsur di mana posisi si pengarang ketika ia menceritakan sebuah cerita pendek tersebut. Sudut pandang ini terbagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang kedua. Jika sudut pandang orang pertama yaitu menggunakan kata aku. Misalkan dia menceritakan pengalaman pribadinya, aku adalah seorang gadis yang rajin. Nah, itu merupakan penulisnya menggunakan sudut pandang orang pertama. Jika sudut pandang orang ketiga, ia atau penulisnya menggunakan posisinya itu menceritakan orang lain. Misalkan dia adalah seorang gadis yang cantik, jelita, dan sebagainya. Nah, itu merupakan unsur sudut pandang. Selanjutnya ini ada unsur gaya bahasa. Gaya bahasa bisa kita kaitkan pada diksi atau pilihan kata yang dibuat atau dipakai oleh seorang penulis. Misalkan menggunakan diksi yang tepat, menggunakan bahasa yang efektif, dan juga majas yang mudah dipahami oleh si pembacanya. Nah, gunanya gaya bahasa ini untuk membangun suasana bagaimana cerita itu akan dibangun oleh si pembacanya, seolah-olah benar-benar cerita itu berada atau dialami oleh si pembacanya. Selanjutnya ini ada amanat. Tentunya dalam cerita pendek ini memiliki amanat atau nilai moral yang terkandung ketika kita membaca sebuah cerita pendek tersebut. Jadi pembacanya akan menerima pesan moral, nasihat, ataupun pesan ketika dia sudah membaca cerita pendek yang dibaca. Selanjutnya ini ada fungsi cerpen. Fungsi cerpen ini terbagi menjadi 5 secara umum. Yang pertama adalah fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif adalah fungsi kegemaran. Misalkan tadi ada Tiara dan juga Isa, itu kan memiliki hobi membaca cerpen dan juga menulis sebuah cerita ya. Itu kan merupakan fungsi dari rekreatif. Itu merupakan kegembiraan mereka atau kesenangan bagi mereka yang menyukai karya sastra. Selanjutnya itu fungsi moralitas. Nah, tentunya
fungsi moralitas ini bisa dikaitkan ketika kita membaca sebuah karya, kita akan mendapatkan sebuah nilai moral yang terkandung dalam cerita pendek tersebut. Dan nantinya akan direalisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada fungsi religius. Religius ini adalah ajaran agama yang terkandung dalam cerita tersebut. Pastinya dalam cerita pendek akan mengajarkan ajaran agama ketika seorang pembaca membacanya. Yang keempat adalah fungsi estetis. Nah, fungsi estetis ini adalah fungsi keindahan dalam karya sastra tersebut. Yang kelima, fungsi didaktif. Fungsi didaktif adalah fungsi pendidikan atau pengajaran pendidikan ketika seorang membaca sebuah karya sastra atau cerita pendek yang dia baca. Nah, di sini bagaimana cara membaca cerpen dengan baik dan dapat memahami nilai moral yang terkandung di dalam cerpen yang dibaca. Yang pertama adalah memahami isi cerita sebelum bercerita. Jadi kita pahami dulu cerita yang akan kita bacakan. Yang kedua, bercerita di depan agar dapat terlihat orang lain. Yang ketiga, pada saat menceritakan harus dengan ekspresi dan mimik agar membuat orang yang mendengar tertarik untuk mendengar cerita kita. Dan yang terakhir, menutup cerita dengan akhiran yang menarik atau beri kesimpulan. Nah, ini pasti kalian sudah tahu ya, ini sastrawan cerpen. Ini ada Beni Harnas yang di Lubuk Linggau, dan juga ada sastrawan terkenal terjaman dahulu atau bersejarah yaitu W.S. Pendra. Kalian bisa lihat profilnya di Google ataupun di internet. Baiklah siswa-siswi Ibu, pembelajaran kita sudah selesai. Di sini ada yang belum dimengerti terkait dengan materi dan juga penjelasan Ibu tadi. Boleh ditanyakan? Sudah paham ya? Sudah Bu. Ya, baik, kalau sudah paham, ini Ibu beri penugasan ya. Jadi kan sudah Ibu bagikan teks cerpen. Nah, ini Ibu bagikan 4 kelompok atau 3 kelompok di baris-baris ini ya. Itu setiap kelompoknya nanti ada yang membaca dan juga ada yang menganalisis sesuai kemampuan kelompok kalian dan berdiskusi. Nantinya kalian menganalisis gimana unsur pembangun dari cerpen yang kalian baca. Jadi kalian berdiskusi di kelompok kalian itu sendiri ya. Nah, baik, sudah selesai? Sudah. Baik, untuk kelompok pertama ya. Siapa yang ingin membacanya? Ya, silakan deh ya. Bangkit karya Alfred Padi. Pandanganku pada langit tua, cahaya bintang berkelap-kelip mulai hilang oleh kesunyian malam. Aku berjalan menyusuri lorong malam sepi dan gelap. Cahaya bulan malam ini begitu indahnya. Hari ini benar-benar hari yang melelahkan. Konflik dengan orang tua karena tidak lulus sekolah. Hari ulang tahun yang gagal dirayakan, dan hadiah sepeda motor yang terpaksa dikubur dalam-dalam karena tak lulus. Belum lagi si adik yang menyebalkan. Teman-teman yang konvoy merayakan kemenangan, sedangkan aku, ketika aku akan menapak di jalan, kekasihku sedang berdiri di depanku dengan bunga mawar banyak sekali di tangannya. Sementara di belakangnya orang tua dan adikku yang berdiri di samping mobil. Kami saling terdiam untuk beberapa saat. Ia memulai. Maafkan aku sayang. Ternyata aku yang salah menilaimu. Makasih ya, sudah membuat hidupku lebih berharga karena ini. Sementara orang tuaku tersenyum senang. Aku mengajak kekasihku menaiki tangga untuk mengenalkan pada orang yang mengajarkanku banyak hal, khususnya arti bersyukur. Kami menapaki jalan tangga dan melirik sekeliling dan mencari, namun sosok itu hilang tak berbekas. Kami turun dan kami pergi ke mall bersama orang tua dan adikku untuk merayakan ulang tahunku. Walaupun tetap aku tak dapat sepeda motor karena tak lulus, tapi bukan berarti kehangatan ini harus berakhir. Ya, baik. Tadi sudah dibacakan oleh kelompok kalian, yaitu Dea. Silakan duduk Dea. Silakan duduk Dea. Baiklah, Ibu mau nanya untuk kelompok Dea ya. Dea, Tiara, dan juga Rida. Di mana
unsur pembangun cerpen dari teks yang telah dibacakan oleh kelompok kalian tadi. Yang pertama temanya apa? Ya, Tiara. Tentang kehidupan yang tidak boleh berputus asa ketika menjalani hidup. Ya, benar ya yang dikatakan oleh Tiara. Selanjutnya ada tokoh atau penampilan. Siapa tokoh dalam cerita cerpennya? Ya, Rida. Kalau aku, ya, tokohnya mudah putus asa dan mabuk, kurang menghadapi cobaan. Ya, benar ya. Karena berputus asa dalam menjalani sebuah hidup tadi ya, guys. Nah, selanjutnya alurnya, memakai alur apa dia? Maju. Ya, karena secara runtut ya, dari mulai dia memiliki konflik dan juga ada penyelesaiannya. Selanjutnya ada setting atau latar, di mana latar tempatnya? Di pinggir jalan. Ya, benar. Latar waktunya? Malam hari. Ya, benar. Lalu suasananya sepi dan juga sedih ya, dari gadis itu. Nah, selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini penulisnya memposisikan dia menceritakan apa? Aku atau dia? Aku yang menceritakan seolah-olah ia menceritakan pengalaman pribadinya. Selanjutnya ada gaya bahasa. Ia menggunakan gaya bahasa apa? Ya, coba Rida. Aku dulu. Angin sepoi-sepoi menyerang tubuh. Ya, nah itu adalah majas personifikasi. Ya, selanjutnya ada amanat. Siapa yang tahu amanat dari cerita pendek yang telah kalian baca tadi? Atau dari kelompok dia tadi? Ya, dia sendiri? Ya, Bu. Amanat dari cerita tadi yaitu jangan mudah putus asa dalam menjalani hidup, karena masih banyak masalah yang lebih berat dari yang kita alami. Bersyukur atas apa yang telah kita miliki seperti keluarga, harta, jabatan, dan cinta. Jangan lari dari permasalahan. Dan kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Seberat apapun masalah, jangan berhenti untuk bangkit. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Dea. Berarti kelompok Dea tadi sudah selesai ya melakukan diskusinya dan juga untuk unsur pembangunnya itu sudah benar. Jadi hapus dulu untuk kelompok Dea. Baiklah, Ibu rasa itu untuk pelajaran kita cukupkan hari ini. Untuk Ibu kasih penugasan di rumah ya. Untuk tugasnya kalian bikin video, ini individu bukan kelompok. Kalian bikin video dan kalian cari referensi membuat sebuah cerita pendek. Nantinya di video itu kalian membacakan cerita pendek dengan gestur dan juga ekspresi yang mendukung cerita tersebut. Temanya bebas, entah itu pengalaman pribadi kalian, pendidikan, atau bahkan sejarah cerita kalian. Baik di kumpul minggu depan untuk videonya dikumpul di grup kelas kita. Ada kan grup kelas kita? Baik, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu selesaikan dan terima kasih untuk perhatian siswa-siswi Ibu di kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.